Hey Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Jikumunya yang berjudul Petak Umpet. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jadi Sobat Horor, kali ini kita mulai dari sudut pandang Cecep ya. Oke, next. Aku menatap Maya tak berkedip. Ada perasaan tak percaya saat mendengar semua rangkaian kejadian dari Dadang. Banyu pun setelah mendengar pernyataan dari Dadang, dia langsung mengulung diri di kamar. Tak kuat menahan rasa bersalah di dalam dadanya saat Dadang menjelaskan jika yang membuat dia selamat tak lain karena Maya menukar Banyu dengan Yanto. Semua bermula saat hujan angin datang di puncak gunung, membuat pencarian harus diberhentikan saat itu juga karena cuaca yang tidak memungkinkan. Dari situ Dadang dan Maya datang dengan raut wajah dingin antara satu sama lain. Disusul Banyu dan Pak Desemo, sedang tim SAR berteduh di rumah warga yang lain. Setelah mengabari keluarga Banyu untuk menjemput, kami berkumpul bersama dalam satu ruangan. Aku tak henti-hentinya memeluk Banyu dengan tatapan haru. Ada segumpal syukur karena dia berhasil ditemukan. Namun yang lain membeku, terlebih Dadang. Sejak kedatangannya dia tak berbicara sepatah kata pun pada Banyu. Dia tidak bereaksi apapun. Tadinya aku mengira kalau Dadang terpukul karena saat Banyu ditemukan, Yanto masih dalam pencarian, ditambah cuaca yang kian buruk semakin membuatnya khawatir. Namun saat aku mendengar dari mulut Dadang tentang akar perkaranya, aku tercengang. Banyu pun juga sama. Kamu tahu gak sih Mai? Yanto itu sampai pertaruhin nyawanya buat nyelamatin aku. Dan dia jatuh itu karena kamu Mai. Kata-kata tidak dilanjutkan. Banyu memilih masuk ke kamar dan keluar dari pembicaraan. Menyisakan Maya yang sibuk dengan tangisannya. Aku menahan kepedihan yang teramat sangat saat Dadang menjelaskan satu persatu. Dari sosok yang dia lihat di jurang, tentang Yanto yang jatuh dari penjelasan Banyu, tentang gambaran buram dari bapak penjaga warung yang mengatakan Yanto sekarat, tentang Sajen, dan tentang kekhawatiran Dadang mengenai cuaca yang sedemikian buruknya. Bagaimana kalau Yanto gak bisa bertahan? Di cuaca yang seperti ini tanpa tenda, tanpa makanan, tanpa selimut, gimana? Kata Dadang terisak. Terlihat jelas raut wajah lelah di wajahnya. Dan melihatnya seperti ini membuatku juga tak bisa menahan kesedihanku. Berkali-kali aku mengusap punggungnya, sembari mengatakan berulang-ulang kalau Yanto anak yang kuat. Yanto itu baik banget sama aku. Ibu bapaknya sudah kayak ibu bapakku. Terus kalau Yanto sampai kenapa-napa, gimana cara aku ngomong sama ibu bapaknya, Cep? Yanto pasti bisa bertahan, Dang. Yanto anak yang kuat, kataku lagi. Lalu aku menanyakan tentang usulan Maya tentang Sajen itu. Kenapa cuma Dadang? Bukan cuma Dadang kan Mai yang harusnya bertanggung jawab sama keselamatanmu. Dan wajar kan Mai kalau kami khawatir saat Dadang dimasukkan ke sana sendirian. Tanyaku mengintimidasi. Maya mengurut kepalanya. Sepertinya sebelum melakukan ini semua dia tidak memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Hingga apa yang dia putuskan malah menjadi kian rumit untuk dirinya sendiri. Lalu maunya gimana? Tanya Maya akhirnya. Kenapa gak kita semua? Kita ndakinya bareng, pulangnya juga harus bareng. Kataku memantapkan diri. Akan susah gak sih? Tanya Maya. Aku setuju. Jika dipikir-pikir kita semua ambil bagian dari hilangnya Yanto. Dan cuman ini cara kamu buat memperbaiki semuanya Mai. Kata Rina. Aku juga setuju. Kata Banyu yang tiba-tiba sudah ada di depan pintu kamar. Aku juga setuju, kata Dadang. Semua memandang ke arah Maya, seakan menunggu jawaban yang akan keluar dari mulutnya. Aku ikut,
kata Maya akhirnya. Malam kian larut saat di antara kami sibuk dengan pikiran masing-masing, saling menutup mulut rapat-rapat, saling membekukan hati tanpa mau memperbicarakan hal lain. Di antara kami seperti ada space yang begitu jauh antara satu sama lain. Mau sampai kapan kita diem-dieman? Masih banyak yang bisa diperbincangkan. Masih banyak juga yang perlu diurus. Sisa 2 hari bukan? Tanyaku pada yang lain. Mendengar yang aku katakan, yang lain mulai memperhatikanku. Terkecuali Maya. Sedari tadi dia hanya menatap kosong ke arah jalan sembari menggigit jarinya. Seakan tidak tertarik dengan apa yang baru saja aku katakan. Mai, panggilku lagi. Udah, biarin aja, kata Dadang malas. Aku pun mengiyakan. Selagi yang lain bisa diajak berdiskusi, aku rasa kekurangan 1 orang tidak terlalu menghambat pembicaraan ini. Gini, kemarin saat kalian bilang kalian butuh sajen, aku sudah mengabari orang tua Yanto. Dan mereka menyanggupi untuk masalah kepala sapinya. Sedang keluarga Banyu menyumbang tumpeng. Sisanya tinggal ayam kintamani, bunga dan juga dupa Arab. Kira-kira bagaimana? Kataku pada mereka. Ayam kintamaninya biar jadi bagianku, kata Dadang yang langsung aku balas dengan anggukan. Aku dan Rina sudah sepakat akan menyumbang makanan untuk semua orang yang ada di acara itu. Bunga juga sudah dibantu sama warga desa. Masalah dupa Arab nanti kita bisa beli, kataku. Yang mendekat ada Bayu, Yanto, dan Rina. Namun rasanya aku hanya berinteraksi dengan 2 orang. Sisanya membisu. Namun karena masalah sudah kelar dan semua sudah dibicarakan, aku pun pamit mau tidur terlebih dahulu. Sekalian menyuruh yang lain untuk beristirahat, karena besok akan menjadi hari yang sangat sibuk. Namun saat aku hendak masuk ke kamar, aku melihat Pak Desemo merangkul bahu Dadang lalu membisikkan sesuatu. Setelah membisikkan sesuatu, Pak De membawa Dadang entah kemana. Tak sampai di situ, saat aku hendak memberi tahu Rina keluar dari kamar dengan keringat di dahinya. Beb, teriaknya saat melihatku. Kenapa? Tanyaku panik. Aku mendengar Maya merancau, tapi aku gak tahu apa yang dia bilang. Dan abis ngomong itu dia langsung... Langsung apa? Tanya Maya. Namun ada yang aneh, tatapannya kosong namun tajam. Selain itu cara bicaranya datar namun dingin, dengan pembawaan yang angkuh. Entah hanya firasatku atau memang benar adanya. Sifatnya sama sekali tidak mirip dengan Maya yang aku kenal. Mai, kamu kenapa? Tanyaku. Kamu begundal-begundal. Semua menyalahkan cucuku. Padahal cucuku tidak salah apa-apa. Tertolong salah satu di antara kalian itu harusnya sudah bersyukur daripada tidak tertolong dua-duanya. Tapi temanku percaya sama kamu. Temanku percaya kalau kamu bakal ngasih tahu jalan pulang. Tapi kamu malah mencelakai dia. Aku terkejut melihat Banyu yang sudah ada di belakangku tengah menatap tajam ke arah Maya. Bahkan aku masih sangat ingat sorot mata penuh harap dari kawanku, tapi kamu mematahkannya, kata Banyu yang mulai berat, tanda dia menyimpan sesak yang teramat sangat di dadanya. Tidak tahu diuntung, kata Maya tajam. Kalau cucuku tidak berbaik hati padamu, mungkin kamu sudah mati, imbuhnya. Sekarang pun rasanya aku seperti tengah mati secara perlahan. Rasanya sesak sampai lupa caranya bernafas. Bukankah begitu cara kerjanya perasaan bersalah? Bilang pada cucumu, aku menyukainya. Tapi setelah perbuatannya, perasaanku mati bersama rasa bersalahku, kata Banyu kembali masuk ke kamar. Kususul dengan Rina sembari menatap ngeri ke arah Maya. Gimana sobat horor? Penasaran pasti sama kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya and bye.